Ternyata prodi ini sama ini ada momen bahagianya, ada momen serunya. Ini yang ku cari sebagai ketua. Mungkin bisa di-mention satu atau dua gitu. Mungkin dari prodi saya sendiri ya Mas. Oh gimana? Kan prodi saya itu kan teknik elektro. Kan kebanyakan itu laki-laki. Hampir malah ceweknya hanya satu prodi. Halo Sobat Unipma, kembali lagi di podcast Unipma. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dua orang mas-mas yang sangat keren ini. Dan kali ini topik pembahasannya tidak jauh dari acara-acara terakhir, yaitu Disnatalis, Porsema, dan yang satunya acara Disnatalis dan Porsema. Dan ada mas-mas di depan kita semua ini. Boleh perkenalkan diri dulu? Oke, perkenalkan diri, saya Fauzan Rizal Setiawan, saya dari Teknik Elektro. Di sini saya sebagai ketua Disnatalis yang ke-51. Oh, Mas Fauzan Elektro semester berapa, Mas? Semester 6. Semester 6, ketua Disnatalis ke-51. Nama Masnya? Saya Muhammad Dafa dari Prodi PGSD semester 6 sebagai ketua Porsema ini. Ketua Porsema dan ketua Disnatalis. Wah, Ya. Mas ini semester 6 banyak kegiatannya ya. Di saat sibuk-sibuknya pun bisa menghandle acara-acara kampus yang cukup besar hitungannya. Acara tahunan sangat besar. Jadi kesibukannya sebelumnya apa Mas? Selain menghandle semua acara ini, apakah ada kesibukan lain kayak di kampus, belajar atau apapun itu? Ya, kalau di kampus saya sebagai anggota BEM. Oh, anggota BEM juga. Terus di luar kampus saya juga bekerja. Multitalent sekali ya. Mas Fauzan ini. Kalau Mas Dava? Ya sama, saya juga di BEM, Kementerian Senior. Terus di luar kampus itu ya ngelatih basket gitu ke anak-anak SMP. Inilah mahasiswa Unima tuh gak ada yang hanya menghandle satu hal ya, pasti beberapa hal dalam satu waktu. Dan tentunya ya teman-teman lihat sendiri, nanti kita bahas secara tuntas apakah dengan kesibukan mas-mas ini masih mempersiapkan Porsema dan Disnatalis dengan spektakuler. Lanjut Mas, boleh diceritakan sedikit bagaimana awalnya kolaborasi ini terbentuk dari Disnatalis sama Porsema? Kan dua agenda besar. Lebih ke Porsemanya dari bagian dari Disnatalisnya itu sendiri ya Mas ya. Terus apakah koordinasinya tidak tumpang tindih, apalagi kan itu berhubungan dengan pihak kampus. Nah, bagaimana? Mungkin saya jelaskan dari awal dulu Mas ya. Oh, ya, Betulnya saya sebagai ketua Disnatalis ke-51. Itu kan ada yang namanya simposium yang diadakan oleh BEM untuk Ormawa di Unipma. Nah, itu kan ada pilihan yang namanya pilihan ketua Disnatalis ke-51. Nah, mungkin di situ saya dipilih menjadi ketua Disnatalis ke-51 oleh Ormawa itu. Terus di sana kan di Disnatalis itu ada yang namanya kegiatan mahasiswa. Disnatalis kan untuk memperingati ulang tahun ke Unipma yang 51. Nah, di situ dengan tahun ke-50 dulu kan ada yang namanya kegiatan Porsema dan RAN itu. Nah, saya di situ mencari ketua Porsema, itu Mas Dava. Oh, iya. Jadi prosedurnya itu ketua Disnatalis dibentuk, baru kita cari ketua Porsema. Mas Dava berarti 2 kali menjabat ketua Porsema. Tahun yang ke-51 ini. 51 ini. Oh, gitu. Kalau tahun kemarin kebetulan ya Mas Fauzan. Porsemanya. Porsemanya ketuanya. Jadi ya kita di Porsemanya nggak miss. Jadi kemarin kurangku gini, kamu jangan gini. Berarti ya ada kesinambungan ya jatuhnya. Ya. Ada versi upgrade dari evaluasi minor kecil itu. Ya. Dari event sebelumnya. Bagus, berarti sistemnya terstruktur. Saya kira nggak benar-benar dipilih secara random. Sepertinya kamu cocok deh. Kita voting cocok, visi misi, lalu terpilih. Ternyata ada history juga di belakangnya ya. Jadi emang tervalidasi sudah bisa membawa acara ini. Kita lihat sampai acara terakhir nanti apa Mas ya? Acara terakhir nanti ada yang namanya talk show Mas. Talk show. Itu tanggal berapa? Itu tanggal 28. Oh, 28. Saya kira yang koloran yang terakhir, enggak ya? Koloran kegiatan tanggal 21. Tuh, 21 sampai 28 ada acara enggak itu? 21 sampai 28 itu kita free. Oh, free. Ya, buat persiapan tanggal 28. Oh. Kita bahas nanti juga ya talk show-nya.
kepo, baru tahu saya. Nah, harus menyimak Instagram Unima lebih detail lagi kalau Instagram mas-mas ini. Lalu kan sudah berjalan berapa hari ini mas? 1 bulan ada ya kalau dari rangkaian acara? Kalau dari rangkaian acara Disnatalis itu Iya. mungkin udah 1 bulan ini mas, kan Disnatalis itu bulan Juni. Oke. Ini kan udah tanggal berapa ini mas? Tanggal 19 Juni. 19 mau 1 bulan. Iya, 20 hari. Nah, dari mas-mas ketua ini kan pastinya terjun di lapangan ya, melihat antusiasme mahasiswa-mahasiswa ini, apakah sesuai ekspektasi sampean-sampean, apakah ini harusnya bisa diimprove lagi, ini harusnya lebih spektakuler. Bagaimana? Ini mas Gawa. Ya kalau dari mahasiswa-mahasiswa itu sebenarnya sudah antusias untuk mengikuti semua 20 ada kurang lebih 24 prodi itu ikut semua ke Forsema. Dan kita ada peraturan minimal 2 mengikuti setiap prodi. Nah, dari prodi yang semisal kurang SDM, kurang mahasiswanya, bisa kolaborasi. Nah, menurut saya ini sudah antusias semua. Tapi ya adalah beberapa prodi mungkin ya dari sporternya masih kurang. Yang penting pemain ada, main gitu aja. Ada juga. Tapi ya harapan saya ya ke depannya mungkin bisa prodi-prodi tersebut bisa lebih meriah lagi. Tapi menurut Mas Dava sudah mencapai ekspektasi atau target? Sudah ya? Sudah. Nah, kan menggabungkan 24 prodi tadi, Nah, ya. orang-orang berbeda, tentunya pasti ada sedikit percikan konflik, Mas. Apalagi kemarin saya salah satu peserta juga melihat di GOR, pas dari prodi saya sendiri ada sedikit crash pas bermain futsal itu. Bagaimana menurut Mas Dava atau dari panitia-panitia rekonsiliasi konflik tersebut? Ya kita sebelumnya sudah ada technical meeting bahwa di sana sudah dijelaskan jika ada keributan atau hal yang tidak diinginkan, kebijakan panitia mutlak bahwa prodi tersebut didis itu dan dikenakan sanksi berupa berupa denda ya begitu. Mungkin mereka ya sudah sudah sportivitas lah. Jadi ya kemarin ya ada problem itu ya, alhamdulillah sudah di panitia sama si wasit sudah menghandle, alhamdulillah gak berkepanjangan. Ada berapa cabur ya Mas? Itu ada 4 kelihatannya. Ya ada futsal itu putra putri. Ya. Itu jadi satu apa dibagi 2? 2 lapangan, kita pakai 2 lapangan. Ini maksudnya masih jadi satu cabur atau? Satu cabur ya. Satu cabur futsal, terus ada volley-nya putra, terus ada badminton, ganda campuran, dan e-sport. Oh ya e-sport. Ya. E-sport beda gedung, lupa Ya, tadi. beda. Wah, iya betul. Sekarang untuk Mas Fauzan lah, untuk Disnatalis kali ini kan mengusung temanya menarik ya Mas. Boleh di-spill dulu temanya apa? Timporia mas. Timporia. Itu apa yang mendasari memilih tema tersebut, dan sebetulnya ada visi misi yang ingin disampaikan dari panitia enggak sih? Apakah itu ada kaitannya dari yang sebelumnya juga? Sepertinya akan keusung tema ini karena yang sebelumnya kurang. Untuk temanya kan Timporia itu berarti keseluruhan dan kebahagiaan lah intinya mas. Nah kita di situ di Disnatalis ini mengusung kebahagiaan mas, dan keseruan itu nomor 1. Jadi kita itu bisa kolaborasi SDM, terus menggunakan panitia-panitia ini untuk kebahagiaan yang pertama, terus keseruan itu diciptakan dengan kebahagiaan itu tadi, itu mas. Oke. Kan banyak kompetisi. Kan tadi Mas Fauzan nge-mention kolaborasi ya, dari 24 prodi. Dari mas-mas ketua ini apakah notice atau menyadari wah ternyata prodi ini sama ini ada momen bahagianya, ada momen serunya, ini yang ku cari sebagai ketua?
Mungkin bisa di-mention satu atau dua gitu. Mungkin dari prodi saya sendiri ya Mas. Oh gimana? Kan prodi saya itu kan teknik elektro. Kan kebanyakan itu laki-laki. Wah, hampir malah ceweknya hanya satu dari satu prodi itu satu cewek. Satu prodi? Satu cewek. Betul. Nah, itu kan saya itu kolaborasi sama pendidikan PAUD. Banyak PAUD kan cewek semua. Oh, cewek semua malah. Bisa coba, enggak ada Mas cowoknya. Ceweknya Mas dari saya elektro gitu tidak. Enggak Mas yang dari PAUD tidak ada cowok sama sekali. Tidak ada cowok sama sekali. Padahal aku kali ini. Terus gimana? Apa yang terjadi? Nah, itu kan kekompakan. Wah, kekompakan. Kan ada Mas untuk supporter itu. Jadi Ya. yang main elektro supporternya PAUD. Oh iya. Yang main PAUD supporternya elektro. Elektro. Gitu. Jadi di balik cewek itu ada cowok yang channel gitu. Aja. Kata benar. Ya. Berarti memang bisa dibilang memenuhi target sampean-sampean ya untuk perkolaborasiannya. Dari Mas Deva mungkin ada juga momen seperti itu, momen wholesome. Momen kalau saya kebetulan PGSD kan mahasiswanya banyak. Iya sih. Ya, ya nggak ada kolaborasi Pak. Kemarin kayaknya ada prodi apa ya itu meminta ya kolaborasi kayak meminta SDM dari PGSD kelihatannya futsal putra kelihatannya. Tapi prodi apa enggak lupa saya. Iya. Oke. Udah lanjut nih Mas untuk kan dari tadi dari sisi mahasiswa, tapi dari prodi-prodi sampean apakah dari fakultas, prodi, dosen-dosen, nih semua pendidik itu apakah benar-benar main support 100% ataukah ada beberapa hal yang aduh harusnya begini atau bahkan ya notice kalau dosennya wah ternyata scare ini ya terhadap kita, ada seperti itu atau tidak? Mungkin kalau dari prodi masing-masing dan dosennya masing-masing mungkin itu udah disupport Mas. Dengan adanya HTM di Porsima sendiri kan itu ada HTM-nya, mungkin sudah dibicarakan oleh prodinya atau apa itu himanya sendiri. Jadi kan hima itu melapor ke prodi mungkin untuk biayanya itu disupport dosen atau iuran. Nah dari situ kan dosen itu mestinya mengetahui dan mendukung penuh itu kegiatan Porsima itu. Mungkin Ya Mas Dava ada kah? Apa ya full pada akhirnya full support saja tidak ada ya ada lah dari beberapa prodi yang apa ya yang mahasiswanya mungkin kurang itu juga ya juga ya ada lah apa masukan dari prodi-prodi itu bahwa HTM-nya jangan terlalu gini. Tapi menurut saya ya saya dengan ya kan HTM-nya itu berbeda dari tahun kemarin ya Mas ya. Itu tapi yang kita upgrade dari sekarang itu dari kenaikan HTM-nya yang agak sebegitu menurut saya ya. Dari sisi saya itu kan perubahan sudah banyak dari cabur. Ada futsal putra putri, dari hadiah, dari segi piala ya compare lah. Balance lah. Imbang. Tapi ya saya terima buat evaluasi saya buat yang prodi-prodi itu yang berkomentar. Ya kan pada akhirnya menghandle ratusan mahasiswa ya berbagai prodi tadi. Kalau dibilang ribuan penonton ya bisa lah ya Mas, apalagi nanti sampai nggak ya ribuan perkiraan kalau total. Porsima kemarin mungkin 3 hari itu ada Mas. Ada ya. 3 hari ada. Untuk Mas Fauzan sama Mas Dava, terima kasih sudah hadir di sesi kali ini. Sebelum mengakhiri sesi kali ini mungkin ada sedikit pesan dan kesan untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun panitia tahun selanjutnya dari Porsima dan Disnatalis, boleh di-spill. Mungkin untuk calon ketua Disnatalis ke-52 itu jadi ketua nanti itu harus tegas, berwibawa, jangan takut, jangan suka menyerah, itu paling penting itu Mas. Karena kan kita menyamakan SDM yang ada, pikiran orang kan beda-beda. Iya. Kalau bisa keputusan hanya di satu orang, yaitu ketua Disnatalis itu tadi. Mungkin di-compare sama masukan-masukan dari panitia-panitia lain boleh lah itu. Tapi jangan sampai ketua itu
apa itu namanya Setir. di setir lah malah jangan gitu. Terus untuk panitia disnya itu harus gerak lah ya, kerjasamanya itu harus diperat, terus saling percaya itu harus diperat juga itu penting. Mungkin itu aja sih. Mungkin dari Mas Dava? Oke, kalau dari saya ya kurang lebih sama. Apa ya? Ketua harus apa ya? Kita kan nggak memikirkan satu prodi, kita memikirkan kurang lebih 24 prodi. Kalau semisal ada prodi yang satu kurang lah terhadap prodinya, ya kita sudah kebijakan A ya sudah A. Entah itu baik di prodi A atau baik di prodi B, ya kebijakan terkait yaitu keputusan yang di ketua. Jadi jangan plan lah. Ya gitu menurut saya. Terus buat kedepannya dipikirkan lebih matang lagi bahwa ini bukan sekedar hanya kita ngadain ulang tahun, yang penting kita memeriahkan ulang tahun Unipma, bukan. Kita juga memikirkan banyaklah dari 24 prodi gimana, terus anggaran gimana dan semuanya, jadwal juga, jadwal akademik gimana tuh. Itu yang untuk panitia dan ketua tahun selanjutnya dipertimbangkan. Saran-saran dari Mas Fauzan dan Mas Dava. Semoga acara kali ini sampai tanggal 28 tadi lancar, sukses selalu. Amin. Dan tidak ada suatu kendala apapun, dan yang 21 ini jangan lupa datang dan dimeriahkan kolorannya. Ya. Dan dan itu saja mungkin Mas Fauzan, Mas Dava, terima kasih atas waktunya. Semoga berkah selalu dan terima kasih sudah menjadi motivasi bagi teman-teman depannya. Mungkin kita bisa tagline Unipma. Jadi saya mulai dulu ya, smart and competitive. Smart and competitive. Oke. Begitu, Sobat Unipma, terima kasih sudah menonton podcast pada sesi kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. And Unipma, keeping smart and competitive. Unipma, smart and competitive.